Hawa dingin terasa begitu menusuk di sekitar kaki gunung tempat Mbah Sarjo tinggal saat ini. Tidak seperti biasa, beliau merasakan seperti sedang terjadi sesuatu yang akan berdampak panjang. Dari jauh terlihat sepasang suami istri sedang berlari ke arah Mbah Sarjo setelah turun dari sepeda ontelnya yang terlihat sudah berkarat. Mereka berlari dengan terengah-engah seolah ingin menceritakan kabar yang sepertinya Mbah Sarjo sendiri sudah mengetahui dengan caranya sendiri. "Mbah, ngapunten Mbah kalau saya lancang. Saudara-saudara kita Mbah, mereka sudah keterlaluan," ucap perempuan itu dengan wajah yang penuh cemas. Seorang pria di sebelahnya mencoba sekuat mungkin untuk menahan tangis. Ia mengeluarkan sebuah benda berbentuk kalung kuningan dengan permata yang menghiasi di sekitarnya. Terlihat sebuah batu berwarna hitam legam mengambil posisi di tengah perhiasan itu. "Cuma ini yang bisa diselamatkan dari Mbak Yu, yang lainnya sudah hilang." Mbah Sarjo menatap kedua orang itu dengan seksama. Ia memperhatikan cucu-cucunya itu seolah memastikan sesuatu. Setelahnya ia menghela nafas seolah memutuskan suatu hal. "Damar, Andara, tinggallah di sini 3 hari. Tunggu aku pulang. Milik Mbak Yumi ini akan saya bawa dulu." Mbah Sarjo membukakan pintu rumah untuk kedua cucunya itu. Sebuah rumah tua yang sudah lapuk dengan berbagai benda yang tak biasa terpajang di dinding kayu rumahnya. Bukan pusaka, hanya beberapa lukisan, topeng, dan sebuah selendang lusuh. Namun Damar dan istrinya Andara tahu bahwa benda itu bukanlah benda biasa. "Kalian harus puasa mutih sampai aku kembali. Tidak usah takut dengan saudaramu. Ada yang menjaga kalian di sini." Mendengar ucapan itu, Damar dan Andara segera merasa seolah ada yang menatap dari salah satu sudut rumah. Di mata mereka yang terlihat hanya sesosok bayangan hitam menyerupai seorang perempuan yang sedang mengenakan selendang. "Nyi Sendang Rangu?" ucap Andara sambil menangkupkan tangannya memberi salam dan sedikit menunduk pada salah satu ingon atau pelindung keluarganya yang sudah menjaga keluarga mereka sejak dulu. Damar sedikit menundukkan kepala dan menghela nafas lega ketika roh wanita yang sudah ia kenal sejak kecil menemaninya di situ. "3 malam ini akan sulit untuk kalian. Keikhlasan puasa dan tirakatmu yang menentukan kita akan hidup atau mati." Mbah Sarjo membawa beberapa benda di bungkusan kainnya dan bersiap meninggalkan rumahnya itu hanya dengan baju dan celana kain berwarna putih lusuh. Damar dan Andara pun mengikhlaskan kepergian Mbah Sarjo dengan mencium tangannya. Mbah Sarjo terlihat berjalan tanpa mengenakan alas kaki ke arah sebuah bukit. Memang menurut cerita turun-temurun, di sanalah letak goa tempat Mbah Sarjo biasa melakukan semedi. Tepat setelah Mbah Sarjo hilang dari pandangan, Damar dan Andara segera menutup pintu rumah kayu itu dan terus berdoa berharap saudara-saudaranya tidak mengincar mereka, seperti yang terjadi pada Mbak Yu, kakak perempuan dari Damar. "Salahnya Mbak Yu apa toh, Dek? Kok tega dibunuh sampai seperti itu?" ucap Damar yang masih belum bisa menahan rasa sedihnya atas meninggalnya kakak tertua dengan cara mengenaskan. Kematian Mbak Yu seharusnya sudah bisa diketahui oleh Damar dari malam sebelumnya. Saat itu Mbak Yu muncul di mimpi Andara dan menunjukkan sebuah kotak kayu yang dipendam di satu-satunya pohon jati di halaman rumah Mbak Yu. Pagi harinya Damar yang khawatir saat mendengar cerita mengenai mimpi itu segera menghampiri rumah Mbak Yu secepat mungkin. Saat mendekati desa tempat tinggal Mbak Yu, mereka melihat puluhan warga berbondong-bondong meninggalkan desa dengan wajah yang sangat ketakutan. Tepat saat mendekati rumah Mbak Yu yang terletak di tanah sedikit lebih tinggi di ujung desa, suasana mulai berubah menjadi sangat mencekam. Puluhan orang berada di sekitaran rumah Mbak Yu dengan wajah yang penuh amarah. Mereka berdiri di tempat yang berjauhan satu sama lain dan diam seperti mematung. Damar mengenal mereka semua. Orang-orang ini masih memiliki hubungan darah dengan Damar dan Mbak Yu. Dan entah mengapa sepertinya Damar merasakan seseorang yang berada di dalam rumah Mbak Yu adalah orang yang sangat dekat dengannya. "Ono opo iki?" tanya Damar sambil melemparkan sepedanya dan berlari bersama Andara menuju rumah Mbak Yu, namun dengan sergap beberapa orang menahannya. "Sudah Mar, gak usah ikut-ikutan." Itu adalah Mas Sabto, anak tertua dari Pak Dedoso, kakak dari ayah Damar. "Ini ada apa Mas? Mbak Yu mau diapain?" tanya Damar. "Jangan Mar, tolong jangan mendekat," lanjut Mas Sabto yang sekuat tenaga menahan Damar dan Andara bersama beberapa orang yang lain. Tak lama setelahnya terdengar suara jeritan wanita dari dalam rumah Mbak Yu. Suaranya begitu mengerikan dan sangat memekakan telinga. "Sudah selesai," ucap Mas Sabto.
Tak lama kemudian terlihat seorang keluar dari rumah Mbak Yu dengan membawa kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Itu adalah kepala seseorang yang sangat dikenal Damar sejak kecil, kepala Mbak Yu. Seketika wajah Damar menjadi pucat, tubuhnya mendadak lemas. Andara tak mampu lagi menahan tangisnya dan seketika jatuh terduduk. Satu hal yang membuat Damar tak habis pikir, yang menggenggam kepala Mbak Yu itu adalah Mas Sedo, kakak kandung Damar sekaligus adik dari wanita yang kepalanya sedang tergenggam di tangannya saat ini. Saat ini wajah Damar penuh dengan amarah. Sepertinya ia ingin segera berlari ke arah sana. Namun tiba-tiba Mas Sabto membacakan doa pada salah satu telapak tangannya dan memukulnya di wajah Damar. Dengan segera tubuh Damar terkulai tak berdaya dan hanya mampu menyaksikan semua kejadian di depan matanya tanpa mampu berbuat apa-apa. "Andara, jaga suamimu. Selesaikan urusan kalian setelah mereka semuanya pergi," ucap Mas Sabto yang segera memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Andara dan Damar bersembunyi di salah satu rumah warga yang tidak terkunci. Andara mengintip kejadian setelahnya melalui jendela rumah itu bersamaan dengan Damar. Mas Sedo melemparkan kepala Mbak Yu ke kobaran api unggun yang sudah disiapkan oleh orang-orangnya. Tak lama setelahnya, seorang perempuan berparas ayu keluar dengan membawa sebuah peti kayu kecil yang biasa digunakan Mbak Yu untuk menyimpan perhiasan peninggalan keluarga. Wanita cantik itu adalah Dirnaya, istri dari Mas Sedo. Damar dan Andara berpikir, apa ini semua semata karena harta atau warisan? Namun sepertinya tidak. Tindakan terkutuk ini tidak mungkin demi benda-benda yang pasti dengan sukarela Mbak Yu berikan kepada kami adik-adiknya bila memintanya dengan baik-baik. Setelahnya Mas Sedo mengambil beberapa batang kayu yang sudah terbakar dan menyulutnya ke rumah Mbak Yu yang sudah disiramkan dengan minyak tanah. Saat api mulai melahap rumah itu, mereka semua segera berbondong-bondong meninggalkan desa tanpa sepatah kata dan seperti tanpa penyesalan sedikit pun. Damar dan Andara menangis tanpa henti, bahkan hingga api di rumah Mbak Yu terbakar habis dan hanya menyisakan separuh dari temboknya. Tepat saat Sabto meninggalkan desa, Damar kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Saat itu juga Damar memaksakan dirinya untuk menghampiri sisa-sisa rumah yang terbakar itu. Terlihat di bagian ruang tengah sisa tulang belulang Mbak Yu yang sebagian sudah menjadi abu. Damar menangis sekuat-kuatnya melihat hal itu. Andara berusaha mencari petunjuk ke seluruh bangunan, namun tak ada yang tersisa di sana. "Kita harus meminta penjelasan dari Sedo," ucap Damar berkata penuh dengan emosi. Andara yang melihat wajah suaminya dipenuhi dengan amarah memilih untuk lebih tenang dan mencari petunjuk di sana. Ia teringat dengan mimpinya mengenai benda yang dikuburkan di bawah pohon jati di halaman itu. "Jangan Mas, jika mimpi semalam benar, seharusnya benda itu ada di bawah pohon jati. Kita bawa dulu ke Mbah Sarjo, mungkin ia bisa memberi petunjuk," ucap Andara. Mereka berdua sekuat tenaga menahan rasa sedihnya dan menelusuri sisa-sisa rumah Mbak Yu menuju tempat yang ditunjukkan di mimpi Andara. Dan benar saja, ada bekas galian baru di sana. Damar menggalinya dengan tangan kosong dan berhasil menemukan kotak kayu persis seperti yang ditunjukkan di mimpi Andara. Mereka segera membukanya dan menemukan sebuah perhiasan kuningan berhiaskan perhiasan dan sebuah batu berwarna hitam. Mereka memutuskan untuk membawanya ke Mbah Sarjo, seseorang yang disepuhkan di anggota keluarganya. Sudah cukup lama Damar dan Andara berdiam di rumah Mbah Sarjo, hingga malam pun mulai datang. Berbagai pikiran muncul di pikiran Damar dan Andara. Bagaimana mungkin hanya mereka yang tidak mengetahui penyebab dari tragedi ini? Apakah mungkin Mas Sedo juga mengincar mereka berdua setelahnya? Kemudian Andara berjalan keluar rumah dengan membawa sebuah lampu teplok. "Mau kemana?" tanya Damar. "Mau pasang ini di depan biar nggak gelap," jawab Andara sambil memperhatikan nyala api di lampu itu. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Namun tepat saat pintu itu terbuka, tiba-tiba Andara menjatuhkan lampu itu hingga minyak tanah berceceran di tanah. "Ada apa, Dek?" tanya Damar. Tidak seperti sebelumnya, tepat saat pintu itu dibuka, terdengar suara kerumunan orang seolah berada di sekeliling rumah ini. Damar yang melihat istrinya bertingkah aneh segera menyusul dan menyaksikan pemandangan di luar bangunan. Dan seketika Damar bertingkah sama seperti istrinya. Mereka berdua tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di luar. Suara kerumunan itu rupanya bukan berasal dari suara manusia, melainkan suara dari berbagai macam makhluk halus yang mengelilingi rumah ini layaknya menyaksikan sebuah pertunjukan.
Makhluk halus yang hampir jarang mereka lihat kini berkumpul dengan berbagai wujud, mulai dari siluman ular di atap rumah sampai puluhan roh penasaran di sekeliling desa, hingga sosok hantu perempuan yang melayang-layang di sekitaran rumah itu. "Sudah, Nduk, ayo masuk." Suara wanita terdengar lembut di telinga kami bersamaan dengan munculnya bayangan wanita yang menghalangi kami untuk melihat keluar. Rupanya Nyi Sendang Rangu sedari tadi melindungi rumah ini dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Seketika mereka merasakan keadaan di rumah ini menjadi semakin mencekam. Berbagai doa mereka bacakan untuk melindungi rumah ini dari niat jahat makhluk-makhluk itu. Mereka membaca doa dan ayat suci tanpa terputus hingga akhirnya sesuatu membuat mereka tertidur. "Damar, Andara, kakakmu Sedo sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Ki Brotowongso. Saat bertemu Sedo lagi, jangan pernah menganggap dia saudaramu." Itu adalah suara Mbah Sarjo yang muncul di mimpi mereka berdua di malam pertama. Damar masih jauh dari mengerti mengenai ucapan Mbah Sarjo itu, namun ia tetap mengingat dengan baik semua petunjuk itu. Sesuai perintah Mbah Sarjo, Andara dan Damar melakukan puasa mutih dan berdiam di dalam bangunan tanpa keluar sama sekali. Mereka menunggu Mbah Sarjo kembali sambil membaca doa-doa untuk melindungi rumah. Malam kedua Mbah Sarjo kembali muncul di mimpi mereka. Namun kali ini ia menceritakan tentang Ki Brotowongso yang ternyata memiliki kesaktian yang sudah ia sempurnakan pemberian makhluk yang merasuki dirinya. Menjelang malam ketiga terdengar suara pintu yang digedor dengan keras. Kali ini jelas itu adalah ketukan manusia. Damar dan Andara merasa ketakutan mendengar suara ketukan yang penuh dengan emosi itu. "Damar, buka! Aku tahu kamu di dalam." Damar dan Andara tahu sekali bahwa itu adalah suara Mas Sedo, namun mereka sama sekali tidak bisa menebak kedatangan kakaknya itu. Amarah yang masih terus tersisa membuat Damar berniat menghadapi kakaknya itu. Namun Andara yang masih ingat dengan perintah Mbah Sarjo di mimpi mencoba menahan suaminya itu. "Nyi Sendang Rangu, tak bisakah kau balaskan dendam Bayu?" ucap Damar pada sosok bayangan wanita anggun yang menghalangi pintu rumah itu. Makhluk itu menggeleng dan berbalik ke arah pintu. "Aku masih terikat perjanjian dengan leluhur kalian dan tidak bisa menyakiti keturunan kalian. Tunggu saja sebentar lagi." Suara ketukan terdengar hampir di setiap penjuru bangunan. Aku tahu dengan jelas bahwa mereka tidak bisa sembarangan memasuki rumah ini dengan perlindungan Nyi Sendang Rangu. Di tengah suara berisik itu tiba-tiba Andara menatap terpaku ke arah ruang belakang rumah. Ia menatap sesuatu yang perlahan semakin terlihat jelas. Sosok wanita berwajah hitam berpakaian kebaya lusuh melayang mendekati arah tempat itu. "Mas, itu apa mas?" ucap Andara yang ketakutan. Makhluk itu melayang dan tersenyum memamerkan mulutnya yang berceceran cairan berwarna hitam. Ia menarik tusuk kondenya dan mendekat ke arah Andara. "Sudah saatnya kamu mati." Suara makhluk itu menggema ke seluruh bagian ruangan. Nyi Sendang Rangu tidak tinggal diam. Ia berdiri tepat di hadapan Andara dan Damar untuk menyambut kedatangan makhluk itu. "Demit sepertimu berani menantangku," ucap Nyi Sendang Rangu yang mendekat ke arah makhluk itu. Tubuhnya memang lebih kecil dari makhluk yang mendatangi kami, namun aku sangat mengerti kengerian dari kekuatan Nyi Sendang Rangu. Wajah ayu Nyi Sendang Rangu perlahan berubah dan matanya memutih dan terus menatap ke arah makhluk itu. Hanya dengan tatapannya, wujud wanita itu menghitam seperti membusuk dan hanya menyisakan kepalanya saja. Wujud itu tiba-tiba terjatuh dan sebuah benda menyerupai gelang kuningan yang sekarang semakin terlihat menghitam. "Itu mas, itu pusaka keluarga Tarjiwo," ucap Andara. "Jadi mereka juga sudah bersekutu dengan Mas Sedo," balas Damar. Nyi Sendang Rangu mengangkat kepala makhluk itu dan memberikan peringatan. "Ikatanmu dengan keluarga itu sudah terlepas. Aku kembalikan kau kepada mereka. Mintalah bayaran atas permintaan mereka." Saat itu juga kepala itu menghilang dari tangan Nyi Sendang Rangu. Tak lama setelahnya terdengar suara teriakan dari orang-orang yang berada di luar. "Nyi, apa yang terjadi?" tanyaku pada Nyi Sendang Rangu. "Makhluk itu hanya meminta bayaran atas perlakuan itu kepadanya. Sepertinya 10 nyawa dari keluarga itu pun tidak akan cukup," jawab Nyi Sendang Rangu. Setelah kejadian itu, suara dari luar rumah perlahan menghilang. Namun Andara dan Damar masih mengetahui bahwa mereka masih berada di luar sana. Suara langkah kaki yang sangat pelan terdengar mendekat samar-samar, seperti suara langkah kaki tanpa mengenakan kasut.
Suara itu berdampingan dengan suara orang yang berkerumun membicarakan sesuatu. Dan tiba-tiba pintu rumah terbuka. Terlihat seorang kakek tua berjalan dengan tenangnya masuk ke dalam rumah. "Mbah Sarjo," ucap Damar. Damar dan Andara menoleh ke arah luar dan melihat semua orang di sana menatap ke satu titik yang jauh dari rumah ini. "Sudah, dengarkan aku dulu. Jangan mengurusi mereka," perintah Mbah Sarjo. Mbah Sarjo mengeluarkan sepasang benda entah dari mana. Itu adalah sebuah kalung kuningan yang dihiasi perhiasan dengan ukiran-ukiran kuno. Mirip seperti milik Mbak Yu namun sudah terlihat berbeda. "Andara, ini milikmu sekarang. Dengan memiliki mustika ini, kalian sudah bukan bagian dari terah ini," ucap Mbah Sarjo. "Maksudnya Mbah apa?" tanya Damar. "Kalian sudah tidak memiliki hubungan lagi denganku maupun Sedo. Mereka tidak perlu lagi mencabut nyawa kalian," jelas Mbah Sarjo. Mbah Sarjo menceritakan tentang Sedo yang menjadi anak buah Ki Brotowongso dengan syarat harus menghabisi semua keluarga kandungnya dan hanya menyisakan dirinya sebagai keturunan terakhir. Mendengar itu, Damar teringat dengan Mas Sabto yang menolongnya tadi. "Lalu Mas Sabto bagaimana, Mbah?" "Sepertinya ia mempunyai rencananya sendiri," jawab Mbah Sarjo. Mbah Sarjo mengenakan mustika itu pada Andara. Seketika Damar menatap istrinya itu dengan tatapan yang berbeda. "Dengan mengenakan mustika itu, orang akan patuh dengan kalian dan memandang kalian layaknya orang terpandang. Namun selalu ada bayaran atas setiap kekuatan," jelas Mbah Sarjo lagi. "Apa itu, Mbah?" tanya Andara. "Semakin menggunakan pusaka ini, maka kamu akan semakin membutuhkan seseorang untuk memenuhi gairahmu. Karena itu Damar suamimu harus tetap berada di sisimu," jawab Mbah Sarjo. Mbah Sarjo mengeluarkan sebuah benda lagi berupa cincin yang berhiaskan batu yang berwarna hitam legam. "Ini untukmu, Damar. Ini akan melindungimu. Kamu akan mengetahui mantra atas pusaka itu saat kamu sudah harus menggunakannya," jelas Mbah Sarjo. Damar kemudian menerima sebuah cincin pusaka dengan batu berwarna hitam. Mereka sadar kedua pusaka itu dibuat dengan benda peninggalan Mbak Yu kemarin. "Mulai sekarang namamu adalah Damar Aji Darmowiloyo. Bangunlah terah kalian sendiri dengan restu dariku." Seketika wajah takut Damar dan Andara berubah. Raut muka sedih terlihat di wajahnya. Entah bagaimana mereka harus berterima kasih kepada eyangnya itu. "Lalu Mbah bagaimana?" tanya Damar. "Waktuku sudah selesai. Ikatannya Sendang Rangu juga sudah kulepaskan. Tugas terakhirnya adalah mengantarkanku ke peristirahatan terakhir." Seketika saat itu juga wujud Mbah Sarjo mulai menghilang perlahan. Suara langkah kaki terdengar kembali mendekat ke rumah. Melihat pintu yang sudah terbuka, Sedo masuk dengan menggenggam sebuah kepala dengan wajah yang juga aku kenal. Itu adalah Mbah Sarjo. Damar berusaha sekuat tenaga berusaha tegar. Rupanya sedari tadi Mas Sedo dan orang-orangnya menghabisi tubuh Mbah Sarjo sehingga memberikan kesempatan untuk sukmanya menemui kami. "Kita sudah tidak ada urusan lagi. Aku sudah bukan bagian dari keluarga kalian," ucap Damar yang menghadang langsung kakaknya untuk masuk lebih jauh. "Cara yang pintar," ucap Sedo yang memperhatikan tubuh Damar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saat ini ia melihat Damar sebagai orang yang berbeda dan tak lagi merasakan hubungan darah di antara mereka. "Maafkan aku, Damar. Aku tidak mau kamu menjadi penghalangku di kemudian hari." Rupanya pemutusan ikatan itu tidaklah cukup. Sedo masih berusaha untuk mencoba membunuh Damar dengan mulai mencabut keris dari pinggangnya. Damar mencoba mengusap cincin yang sudah terpasang di jarinya, namun tiba-tiba niatnya terhenti. "Cukup!" teriak Andara dari dalam ruangan. Ia keluar dengan mengenakan mustika pemberian Mbah Sarjo dan berdiri tepat di samping suaminya. Saat itu juga tingkah laku Sedo berubah. "Andara, tidak mungkin kamu Andara," ucap Sedo. Tingkahnya terlihat aneh saat menatap Andara. Wajah beringasnya berubah menjadi seperti anjing yang siap patuh dengan tuannya. Damar dan Andara saling menatap dan memutuskan apa yang akan kalian lakukan. "Pergi dan lupakan keberadaan kami," perintah Andara. "Baik, Nyai, baik," ucap Sedo yang seketika menjadi patuh dengan ucapan Andara. Namun sepertinya ada sebagian dari sisi Sedo yang berusaha melawan pengaruh mustika itu. "Cepat pergi," perintah Damar.
Seketika Shadow mundur meninggalkan rumah itu dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Apa ini artinya mustika itu tidak akan bekerja untuk anggota keluarga kita? Tanya Damar. Mungkin saja mas, tapi kita juga harus berhati-hati menggunakan benda ini, jawab Andara. Malam itu mereka mendoakan jasad Mbah Sarjo yang terpisah dengan kepalanya. Dengan menggunakan mustika itu, Damar dan Andara dapat melihat dengan jelas wujud Nyi Sendang Rangu yang kini berjalan mengantarkan roh Mbah Sarjo ke arah sebuah hutan yang terdapat sebuah sendang yang merupakan asal dari Nyi Sendang Rangu berada. Coba mas tanya, nama kamu siapa? Tanya Cahyo kepada seorang anak yang berada di hadapannya. Ningsih. Anak itu menjawab dengan tatapan tanpa ekspresi sedikit pun. Dek, nama kamu Tika, bapak ini ayahmu. Ucap Cahyo lagi, namun anak itu hanya menggeleng. Cahyo kembali duduk bersama kami meninggalkan anak kecil itu. Mohon maaf ya mas, seharusnya kami tidak pantas meminta tolong kepada Mas Danan dan Mas Cahyo setelah semua kejadian di desa itu, ucap ayah dari anak itu. Pak Gito, kalau kami sudah datang ke sini berarti kami sudah siap membantu, tidak usah sungkan lagi. Kulonowon. Terdengar suara seseorang yang kukenal telah sampai di depan pintu rumah dan melepaskan sandalnya yang lusuh. Monggo pak, silakan masuk, ucap Pak Gito. Pak Le kok ikutan ke sini? Tanya Cahyo dengan wajah yang sudah ku tahu bersiap untuk meledek Pak Le. Lah, Pak Le nggak boleh datang. Terus gimana ini? Tahu isi buatan Bu Le? Pak Le bawa pulang lagi nih. Jawab Pak Le dengan wajah yang tak kalah nakalnya. Enggak Pak Le, boleh kok, boleh banget. Sini duduk sebelah Cahyo. Ucap Cahyo yang segera menghampiri Pak Le dan membawakan kantong kresek yang dibawa Pak Le. Aku hanya menutup mulutku mencoba menahan tawa melihat tingkah laku mereka. Pak Gito menyambut kedatangan Pak Le dengan perbincangan kecil dan sedikit menceritakan tentang kejadian di desa yang sering disebut dengan nama desa Tanggul Mayit itu. Maaf ya Pak Le, malah jadi ngerepotin. Saya kira Mas Danan dan Mas Cahyo cukup untuk membantu anak saya ini, ucap Pak Gito. Memang aku yang memanggil Pak Le ke sini. Aku dan Cahyo sudah mencoba untuk memulihkan kesadaran Tika, namun tetap gagal. Kemungkinan ilmu yang ditanam di tubuhnya itu sudah melekat terlalu dalam. Gak apa-apa Pak Gito, kalau urusan gebukin demit si Panjul ini ahlinya. Sayangnya dia sibuk ngurusin Kliwon, sampai kabur terus kalau disuruh belajar, jawab Pak Le. Cahyo hanya menggaruk kepalanya sambil mencomot tahu isi buatan Bu Le yang sudah dihidangkan di hadapan mereka. Setelah minta izin kepada Pak Gito, Pak Le memeriksa keadaan Tika yang semenjak datang ke sini hanya merenung tanpa emosi dan menuruti perintah siapapun yang menyuruhnya. Setelah memeriksa beberapa bagian kepala Tika, Pak Le izin untuk membasuh lengan dan wajahnya dengan air dan pergi ke dapur. Terdengar suara Pak Le menumbuk dan meracik sesuatu. Terdengar juga suara bisikan seolah sedang membacakan doa untuk sesuatu yang ia buat. Ini diminum dulu ya, biar sehat lagi, ucap Pak Le sembari memberikan gelas minuman yang baru saja ia buat. Itu apa Pak Le? Tanya Cahyo. Jamu, kamu mau? Ambil aja di belakang, ucap Pak Le pada Cahyo. Cahyo segera mengambil gelas dan menuangkan minuman racikan Pak Le itu. Aku memperhatikan Tika yang mulai menyeruput minuman itu. Seolah kehilangan akal, mata Tika tiba-tiba melotot dan segera menghabiskan minuman buatan Pak Le secepatnya. Pahit Pak Le, ini jamu apa toh? Tanya Cahyo yang datang dari belakang sambil menunjukkan gelasnya. Namanya jamu ya pahit, kalau manis namanya Kartimi, canda Pak Le. Aku hanya tersenyum melihat perbincangan mereka berdua, namun aku tahu pasti sebuah perubahan terjadi pada Tika. Jangan Pak, jangan, aku tidak boleh pergi. Terdengar suara Tika yang sebelumnya tenang tiba-tiba merengek memohon kepada Pak Le. Lah, kamu itu siapa? Kenapa nempati tubuh Tika? Tanya Pak Le. Saya Ningsih Pak, kalau saya pergi akan ada yang menyakiti saya, jawab sosok itu yang mendiami tubuh Tika. Mendengar ucapan itu, sontak aku dan Cahyo ikut mendekat. Siapa? Bilang saja, tanya Cahyo. Iya Ningsih, bilang saja, biar mas-masmu ini yang akan membantu, tambahku. Roh Ningsih masih terlihat ketakutan, namun saat menoleh ke arahku dan Cahyo sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. Raksasa, ada raksasa yang akan muncul kalau saya meninggalkan tubuh ini, jawabnya dengan nada suara yang sangat ketakutan.
Seketika terasa getaran di kaca rumah Pak Gito seolah sesuatu sosok mencoba mengancam kami. Pak Gito, jangan jauh-jauh dari Pak Le ya. Ningsih, kamu bisa keluar sekarang. Makhluk itu biar kami yang urus. Ucapku yang segera berdiri sembari mengajak Cahyo menuju kekuatan yang menyebabkan getaran tadi. Kemudian Ningsih menatap Pak Le dengan ragu. Sudah, ikuti kata mas-masmu. Nanti Pak Le akan membantu kamu sampai kamu tenang, ucap Pak Le. Mendengar janji Pak Le, sosok roh Ningsih meninggalkan tubuh Tika yang seketika terkulai lemah. Itu adalah roh seorang anak yang seumuran dengan Tika. Mungkin saja mereka punya weton yang sama, sehingga bisa merasuk ke tubuh Tika tanpa menyakiti tubuhnya. Dia datang, ucap roh Ningsih dengan wajah yang ketakutan. Danan, emangnya ada raksasa datang siang-siang begini? Tanya Cahyo. Ya mana aku tahu, kita lihat aja, balasku. Kami berdua menghampiri sosok yang menyebabkan getaran dan berbagai dentuman di sekitar rumah Pak Gito. Sesosok buto? Bukan, sosok yang menghampiri kami adalah seorang pria berambut hitam panjang bertelanjang dada dengan wajah yang penuh kumis dan jenggot. Sekilas penampilannya mirip seperti manusia biasa yang mengenakan celana kain hitam dan kalung kuningan layaknya abdi keraton. Ningsih, kesini kamu, perintah pria itu dengan nada yang sangat mengancam. Segera aku dan Cahyo berdiri menghadang tepat di hadapan pria itu. Itu butonya, ucap roh Ningsih. Cahyo, jangan lengah. Kalau ia benar buto dan bisa mengambil wujud seperti ini, berarti dia bukan buto biasa, peringatku pada Cahyo. Cahyo pun mengangguk. Sepertinya ia juga merasakan bahaya dari makhluk di hadapannya. Ningsih sudah bukan bagian dari kalian. Biar dia tenang, ucap Cahyo. Entah terlihat wibawa yang mengerikan di diri makhluk berwujud pria ini. Ia hanya melipat tangannya ke belakang, namun instingku memaksa untuk lebih waspada. Merasa mendapat perlawanan dari kami, makhluk itu maju menerjang dan menghantamkan pukulan dari tangannya yang seperti terlihat membesar. Cahyo berhasil menahan serangan itu. Namun dari setiap serangan yang kami terima, samar-samar kami melihat wujud asli dari pria itu. Raksasa hijau dengan pakaian laksana abdi kerajaan. Lah ternyata buto ijo, ucap Cahyo. Lah iyo, tapi jangan lengah, balasku pada Cahyo. Kali ini Cahyo yang maju menerjang ke arah makhluk itu. Ia melepaskan sarungnya dan mengalihkan setiap pukulan dari buto berwujud manusia itu dengan sarungnya. Wanasura! Seketika salah satu lengan Cahyo berubah menyerupai lengan kera raksasa dan berbenturan dengan pukulan dari buto itu. Cahyo pun unggul dalam adu kekuatan itu. Terlihat pria itu terpental dengan darah hitam yang bermuncratan dari mulutnya. Cahyo bersiap menyerang kembali, tetapi mendadak kekuatan hitam datang menyelimuti sekitaran rumah ini. Suasana siang hari yang sebelumnya cerah kini berubah menjadi gelap. Tiba-tiba Pak Le memanggil Cahyo dan menyuruhnya untuk mundur. Panjul, wis, ucap Pak Le, dan sepertinya ia merasakan akan ada resiko bila meneruskan pertarungan ini. Buto berwujud manusia itu kembali berdiri dan meludahkan cairan hitam yang masih tersisa di mulutnya. Yang kamu lawan bukanlah aku. Aku hanya salah satu ingon dari keturunan Brotowongso, ucapnya dengan wajah yang mengancam. Ini yang aku takutkan. Saat ikut campur dengan perseteruan antar terah yang kami hadapi bukanlah demit-demit biasa, melainkan ingon-ingon milik keluarga itu yang sudah dibekali dengan kesaktian dan pusaka. Raden tidak akan tinggal diam dengan perbuatan kalian, ucapnya dengan perlahan menghilang bersama kekuatan hitam yang menyelimuti tempat ini. Saat keadaan kembali aman, kami kembali menghampiri Pak Le yang masih berjaga melindungi tubuh Tika dan roh Ningsih. Sudah ya Ningsih, Pak Le bacakan doa ya. Setelah ini Ningsih bisa tenang dan tak ada makhluk yang bisa mengganggu Ningsih lagi, ucap Pak Le. Roh Ningsih pun mengangguk dan mengikuti semua arahan Pak Le. Matur suwun yo mas, terima kasih. Salam untuk Tika, dia anak yang baik, ucapnya yang perlahan menghilang dengan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Le. Tepat saat roh Ningsih menghilang, Tika pun mulai tersadar. Bapak, ini di mana Pak? Tanya Tika. Pak Gito yang melihat Tika kembali tersadar segera memeluk anak perempuan satu-satunya itu. Ini di rumah nak, kamu sudah pulang, maafkan Bapak ya nak, ucap Pak Gito yang terlihat terharu menatap wajah Tika. Berbeda dengan Tika yang selama ini kami lihat, kini ia terlihat bisa menunjukkan perasaannya walau masih bingung dengan apa yang terjadi.
Tika ingat sama mas-masnya. Mereka yang bertarung melawan dukun yang mengurung Tika, ucap Tika. Aku dan Cahyo segera mendekat ke arah anak perempuan itu. Nama saya Danan. Nah, yang sarungan ini namanya Mas Cahyo. Balasku berusaha untuk membuatnya tidak takut dengan kami. Sudah, Dek Tika istirahat dulu. Dirasuki roh selama bertahun-tahun itu bukan permasalahan sepele, ucap Pak Le sambil memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa untuk Tika. Tika meminum air itu dan perlahan mulai mendapatkan tenaganya kembali. Terima kasih ya Pak Le, Mas Danan, Mas Cahyo. Berkat kalian Tika sudah bisa sadar. Selanjutnya biar saya yang melanjutkan, ucap Pak Gito. Aku yang sedang menikmati segelas teh hangat sedikit merasa aneh dengan ucapan Pak Gito. Selanjutnya, apa masih ada masalah lain Pak? Tanya aku. Namun Pak Gito menggeleng, matanya tak menatap ke arahku. Walaupun begitu aku tahu dia bukan menyembunyikan hal buruk. Tidak Mas, saya tidak mau melibatkan Masnya lebih jauh lagi, jawab Pak Gito. Mendengar perkataan itu, Pak Le dan Cahyo segera mendekat ke arah kami. Lebih baik diceritakan saja Pak, siapa tahu kami bisa bantu, ucap Pak Le. Pak Gito menatap kami kembali, sepertinya ia merasa sungkan, tapi kami tetap memaksa untuk bercerita. Pak Gito kemudian menjelaskan mengenai Tika. Sebagian sudah kami ketahui saat di desa Tanggul Mayit bahwa Tika adalah anak di luar pernikahan dari Pak Gito dan Nyai Kanjeng. Nyai Kanjeng adalah orang terpandang dari Trah Darmo Wiloyo, sedangkan Pak Gito hanyalah bawahan dari keluarga itu yang pada akhirnya keberadaan Tika menjadi aib bagi keluarga Darmo Wiloyo. Namun setelah berbagai kejadian kemarin, mereka memutuskan untuk memberikan hak Tika sebagai anak biasa dan dirawat oleh Pak Gito. Sayangnya masalah mereka tidak selesai semudah itu. Beberapa hari yang lalu Nyai Kanjeng kembali menemui Pak Gito dan memberikan sebuah cincin dengan batu yang berwarna hitam legam. Sebuah cincin yang sempat digunakan oleh dukun yang mengurung Tika. Nyai Kanjeng meminta kami untuk menyimpan benda ini. Ini adalah pusaka terakhir dari keluarga Darmo Wiloyo, jelas Pak Gito. Katanya mungkin suatu saat Tika membutuhkan benda ini untuk menyatakan keberadaannya sebagai bagian dari Trah Darmo Wiloyo. Sekaligus mungkin pusaka ini bisa melindungi Tika. Tunggu, aku benar-benar tidak mengerti dengan situasi ini. Maksud Pak Gito, Nyai Kanjeng ingin mengakui Tika sebagai bagian dari keluarganya? Atau bagaimana Pak? Tanyaku. Pak Gito pun mengangguk. Tanpa mustika pengasihan yang dimiliki Nyai Kanjeng, akan banyak musuh dari keluarganya yang akan mencoba mencelakai mereka. Nyai Kanjeng sudah bersiap menerima setiap resikonya untuk membalas dosa-dosanya. Tapi setidaknya dia ingin Tika selamat, jelas Pak Gito. Aku mengingat mustika yang dimiliki Nyai Kanjeng yang berhasil aku putihkan. Kekuatannya memang mengerikan, namun tak kusangka akan berpengaruh sebesar ini. Pak, berarti ibu dalam bahaya, ucap Tika yang ternyata mendengar percakapan kami dari tadi. Aku sungguh takjub dengan perasaan yang dimiliki Tika. Ia sedikit pun tidak menaruh dendam pada ibunya yang telah memperlakukannya seperti itu, dan malah merasa khawatir. Tenang Tika, yang penting kamu aman dulu di sini. Bapak yang akan menjaga kamu, ucap Pak Gito. Mas Danan sama Mas Cahyo hebat kan? Berarti bisa nolong Ibu Tika, ucapnya dengan polos. Aku dan Cahyo saling bertatapan, namun tiba-tiba tangan Pak Le mendorong kepala kami berdua dari belakang. Gak usah kebanyakan mikir, ucap Pak Le tiba-tiba. Tenang saja, mas-mas ini akan nolong ibumu. Kalau mereka gak mau, lapor sama Pak Le ya. Aku mengusap kepalaku yang didorong oleh Pak Le. Memang kami tak ada niat untuk menolak permintaan Tika. Namun aku masih tetap merasa ragu bila harus berurusan dengan masalah keluarga orang lain. Kenapa Danan? Masih ragu? Ingat, ini salahmu juga. Kalau mustika itu tidak kamu putihkan, jadinya gak akan begini, ucap Cahyo dengan nada yang meledek. Enak aja, kalau gak aku putihkan kamu sudah jadi kacung Nyai Kanjeng di sana. Bisa-bisa kamu disuruh jadi topeng monyet di alun-alun, balasku pada Cahyo. Wah asem, enak aja topeng monyet, tak laporin Kliwon siap-siap dimarahin kamu, balas Cahyo. Pak Le dan yang lainnya hanya tersenyum melihat tingkah kami. Namun satu hal yang sudah pasti, kami sudah memutuskan untuk membantu Tika hingga masalahnya selesai hingga ke akar-akarnya. Lagi pula kami juga mengingat dengan jelas dari pertarungan tadi sepertinya ada seseorang yang menyandang nama Brotowongso itu juga sudah menandai dan siap mengincar kami lagi.